Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami hari ini dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan yang memberkati kami. Engkau Tuhan yang membimbing kami sampai mencapai tujuan akhir Tuhan sendiri dalam hidup kami. Berkati kami dalam renungan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan renungan kita hari ini terambil dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 35 dan ayat 36. Demikian firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 35 dan 36. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim?" Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Demikianlah pembacaan kita hari ini. Melihat tentang Musa, kita mendapatkan tema hari ini dari Sabda Bina Umat, yaitu menjadi utusan Tuhan. Bagaimana Musa dipanggil Tuhan untuk menjadi utusan Tuhan. Dari apa yang telah kita baca tadi, saya merenungkan tentang 4 hal penting yang dapat kita renungkan hari ini tentang menjadi utusan Tuhan. Yang pertama adalah kesadaran bahwa kita dipanggil untuk menjadi utusan Tuhan. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita ditebus, diselamatkan Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk menikmati segala kenikmatan dunia dengan segala kelimpahan berkat, tetapi sadar bahwa kita dipanggil Tuhan untuk diselamatkan dan menjadi utusan Tuhan bagi banyak orang. Pengalaman Musa dengan semua latar belakangnya, dalam kondisi politik Mesir saat itu yang begitu sulit, Tuhan menyelamatkannya. Tuhan dengan caranya yang luar biasa, melalui istri Firaun menyelamatkannya dari sungai itu dan membawanya, dan proses semua yang dialami oleh Musa sendiri mengalami tangan Tuhan yang luar biasa. Dan Musa sadar, Musa tahu itu persis bahwa dia bukan berasal dari Mesir, tetapi dia adalah umat pilihan Allah yang perlu menyelamatkan orang-orang percaya, bangsanya, umat Tuhan yang dipercayakan kepadanya. Hal yang kedua yang perlu kita menikmati dari apa yang telah kita baca tadi, yaitu tentang proses menjadi utusan Tuhan. Tidak mudah bagi Musa untuk terproses menjadi utusan Tuhan. Setelah diselamatkan oleh Tuhan, dibawa ke Mesir, dididik di dalam seluruh sistem yang ada di Mesir. Setelah itu, dia ingin menemui umat Tuhan, orang-orang Israel, umatnya, sehingga dia harus keluar dari Mesir dengan berbagai peristiwa yang terjadi. 40 tahun di Mesir, 40 tahun dia mengembara. Setelah itu dia dipanggil Tuhan untuk menjadi utusan Tuhan, menyelamatkan Israel dari Mesir 40 tahun perjalanan sampai menuju ke tanah perjanjian. Satu proses hidup yang panjang, satu proses hidup yang membutuhkan kekuatan, kemantapan, kesetiaan, kesadaran total akan Tuhan yang membimbing, yang menyertai, yang memberkati, yang menuntun hidup kita. Maka proses ini pun harus dijalani. Sebagai orang percaya, sediakah kita menjalani proses Tuhan untuk menjadi utusan Tuhan? Yang ketiga, menjadi utusan Tuhan, kita menemukan setelah kesadaran dan proses yang dialami, kita harus melaksanakan
apa yang Tuhan sudah siapkan dan taruhkan. Ketika Musa di padang gurun itu ada semak belukar yang menyala. Dia menghampirinya dan Tuhan bicara secara jelas, memanggil dia menjadi utusan Tuhan. Dengan segala keterbatasannya dia mengatakan, saya tidak pandai bicara, saya tidak bisa. Bagaimana kalau orang Israel menolak saya? Tetapi Tuhan katakan, pergilah, aku akan mengutus engkau dan mengutus Harun menemani. Bagaimana pelaksanaan itu dijalankan ketika Musa melakukannya dan sungguh-sungguh menikmati dalam segala keterbatasan. Tidak pandai bicara, tidak bisa pandai berhadapan dengan umatnya sendiri, tidak pandai berhadapan dengan Raja Firaun. Bagaimana Musa dengan ketaatan, kesetiaan, dengan ketekunan, kesediaan yang luar biasa menaati panggilan Tuhan. Saudara, tidak mudah dipanggil Tuhan dan disiapkan Tuhan menjadi utusan Tuhan. Kita harus sadar bahwa Tuhan betul-betul memanggil kita dan kita harus siap melalui proses-proses hidup yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan kita juga harus siap melaksanakan apa yang Tuhan telah berikan dan bicara kepada kita sampai hari ini. Saya rasa bahwa Tuhan sudah berbicara banyak untuk kita, menuntun kita, dan membawa kita menikmati anugerah Tuhan yang besar. Saudara dan saya, kita semua dipanggil menjadi utusan Tuhan, menjadi garam dan terang, menjadi berkat. Sebagaimana Allah bicara kepada Abraham, aku memberkati engkau dan olehmu semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Tuhan panggil kita dan membawa kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Yang terakhir, yang keempat, menjadi utusan Tuhan membutuhkan kesiapan. Bagaimana kesiapan kita? Tuhan tidak meminta kesiapan jasmani. Tuhan tidak membutuhkan kesiapan kepintaran intelektual. Yang Tuhan minta adalah kesiapan hati. Kesiapan hati dari Musa yang siap untuk melayani Tuhan dan siap menjadi utusan Tuhan. Hari ini, apa yang saudara telah siapkan untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan? Mari kita siapkan hati kita, siapkan hidup kita, sadar benar akan panggilan Tuhan, siap terproses, dan kita masuk dalam melaksanakan visi Tuhan, menjadi utusan Tuhan bagi dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.